Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi analisis regresi data panel ini melalui video. Langsung aja, ini sebelumnya di materi sebelum UTS sudah dibahas gitu ya. Jadi di sini hanya memperdalam saja. Baik, di mana jenis data secara umum itu ada 3, yaitu time series atau deret waktu, yang kedua cross section atau kerat lintang, dan yang ketiga adalah data panel. Nah, yang akan dibahas di pertemuan kali ini tentang data panel, analisis regresi data panel. Kalau yang sebelumnya sudah dibahas di materi sebelum UTS, seperti itu. Data panel merupakan kombinasi antara data deret waktu dengan data kerat lintang, di mana data observasi terdiri atas beberapa objek atau individu yang menunjukkan di sini adalah data cross section-nya dan juga diamati pada beberapa periode waktu tertentu atau yang menunjukkan data time series-nya. Sehingga data panel ini merupakan gabungan atau kombinasi antara data deret waktu dan data kerat lintang, seperti itu. Nah, mengenai individu dalam data panel ini meliputi perorangan gitu ya, atau rumah tangga, atau industri atau perusahaan, atau misalnya kabupaten atau kota atau desa gitu ya. Jadi beberapa objek itu di sini yang merupakan individu dalam data panel. Kemudian provinsi dan juga negara. Ini yang contoh dari data cross section-nya. Sedangkan deret waktu dalam data panelnya ini dapat meliputi data harian, misalnya per hari dari Senin sampai hari Minggu misalnya ya, itu harian. Kalau mingguan ada juga bulanan, kemudian triwulanan dan juga tahunan. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan waktu, di mana waktu ini secara berurutan, berderet gitu ya, itu menunjukkan data time series-nya seperti itu. Nah, di Indonesia kita kaya dengan data panel gitu ya. Contoh data panel di sini ada data capital outflow negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ada beberapa negara di Asia Tenggara ini di mana yang diteliti adalah dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Nah, jadi di dalam judulnya itu ada memuat beberapa tempat atau beberapa individu atau beberapa lokasi, kemudian juga memuat beberapa tahun seperti itu. Atau contoh yang kedua, observasi data upah minimum kota atau kabupaten di seluruh kabupaten di Jawa Timur, di mana di Jawa Timur ini ada banyak kabupaten yang diteliti dari mulai Januari 2020 hingga Juni 2020. Jadi ada 6 bulan gitu ya. Kemudian juga panen petani gitu ya, misalnya dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, ini menunjukkan contoh data panel seperti itu. Nah, penulisan data panel dalam model empirik itu biasanya sering kita lihat yaitu dengan subscript IT, di mana I-nya itu menunjukkan cross section-nya dan T-nya menunjukkan time-nya atau time series-nya. Seperti itu, atau periode.
Contohnya misalnya ekspor, inflasi, ya. Itu kan kalau inflasi itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, seperti itu. Nah, variasi data panel ini ada beberapa variasi di mana misalnya individunya yang banyak atau N-nya banyak, misalnya ada banyak tempat, banyak lokasi atau banyak orang yang diteliti, ya menunjukkan bahwa cross section-nya ya, tetapi periodenya singkat yang menunjukkan bahwa T-nya kecil. Misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, minimal 3 tahun gitu ya, sehingga bisa dilihat variasinya seperti itu. Kalau cuma 1 tahun kan berarti cross section. Kalau cuma 2 tahun itu sangat singkat saja, tidak bisa kelihatan perbedaannya atau perubahan dari waktu ke waktunya. Tapi minimal 3 tahun gitu ya. Kemudian individunya sedikit atau N-nya kecil, namun periode waktunya yang besar atau yang panjang. Nah, ini kedua variasi ini, baik yang individunya banyak tetapi periode waktunya singkat atau yang individunya sedikit namun periode waktunya panjang, ini menunjukkan bahwa tidak balance gitu ya. Jadi tidak sama. Nah, kalau misalnya ada yang sama, misalnya individunya 10, kemudian time seriesnya juga 10 atau periode waktunya 10, itu berarti balance gitu ya. Kemudian ada juga individunya banyak atau N-nya besar dan periode waktunya panjang seperti itu. Jadi sama-sama jadinya nanti banyak gitu ya, datanya jadi banyak. Nah, berapa idealnya data panel? Nah, ini tergantung gitu ya, beda-beda. Nah, apabila observasi individunya banyak, misalnya N-nya ini besar dan jumlahnya melebihi T, ya, jumlah N-nya ini melebihi T-nya, maka analisis yang akan digunakan bukan lagi analisis data panel statis, namun analisis data panel dinamik, gitu ya, dinamis. Jadi lebih panjang ininya, lebih banyak N-nya gitu ya, atau individu yang diobservasi. Contohnya misalnya sampai ada 700 orang misalnya, atau 700 lokasi misalnya ya. Ini kan menunjukkan bahwa individunya banyak, sedangkan time series itu tidak mungkin sampai 700 gitu. Paling enggak kalau tahun ya cuma 12 tahun, kalau hari ya cuma 365 hari. Kalau misalnya bulan misalnya ya hanya ada 12 bulan dan seterusnya. Nah, kelebihan dari data panel di sini menangkap individual heterogeneity atau perbedaan dari masing-masing individu. Jadi individu A dan individu B itu pastinya berbeda-beda kan ya. Jadi di situ tuh bisa ditangkap di dalam analisis data panel ini seperti itu. Atau dari lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya kan pasti berbeda-beda seperti itu. Kemudian mengatasi masalah omitted variable. Jadi kalau misalnya kalian pernah di sebelum UTS kan pernah belajar tentang asumsi klasik, di mana kalau misalnya ada penyakit itu kan variabelnya akan dihilangkan atau dibuang seperti itu. Nah, dengan menggunakan data panel, ketika harus membuang variabel itu bisa teratasi gitu, karena nanti banyak gitu ya. Kalau dikalikan misalnya ada 12 bulan misalnya ya, kemudian individunya yang diteliti misalnya ada 30 orang misalnya atau 30 negara. Jadinya kan tinggal dikalikan aja. 30 kali 12 kan jadinya datanya banyak seperti itu. Kalaupun dibuang variabelnya itu masih banyak seperti itu. Kemudian meminimumkan multikolinearitas karena banyaknya informasi dan variasi. Jadi kalau misalnya dengan banyaknya tadi data itu akan meminimumkan multikolinearitas, di mana multikol ini adalah kalau misalnya data ada hubungan gitu ya antara variabel independen yang satu dengan independen yang lain, itu kan tidak boleh.
karena nanti akan akan ada penyakit di sana, penyakit multikolinialitas ini, seperti itu. Maka ini bisa diminimumkan dengan menggunakan analisis data panel, seperti itu ya. Nah, di dalam data panel ini nanti akan fokus pada unobserved individual heterogeneity-nya, di mana pengertian dari heterogenitas ini, heterogenitas individu tidak dapat diukur, tetapi melalui data panel heterogenitas tersebut dapat diketahui. Masing-masing individu kan pasti mempunyai sifat atau ciri-ciri yang berbeda. Nanti dengan dengan menggunakan data panel ini bisa terlihat seperti itu. Berbeda kalau menggunakan data time series misalnya ya. Contohnya di sini, kemampuan manajer mengendalikan perusahaan. Masing-masing manajer kan tentunya punya kreativitas, punya kemampuan, punya cara mengambil keputusan yang berbeda-beda. Kemudian komitmen mahasiswa mendapatkan nilai tinggi. Ya, masing-masing mahasiswa tentunya mempunyai komitmen yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan analisis data panel ini bisa diketahui gitu ya. Heterogenitasnya bisa diketahui. Nah, kenapa harus kenapa harus menggunakan panel gitu ya? Karena di dalam analisis panel akan bagian kita tidak bisa melihat itu berderet pada karena itu analisis dari dalam pesawat ke kiri kan bisa menghasilkan itu ya. Orangnya juga perubahan dari tahun ke tahun. Sekarang katakan yang kita ya, mana kemudian selain ada ada intercept atau konstran. Konstran ini ada koefisien atau atau slope atau kemiringan dari variabel produksi. Sedangkan IT-nya ini menunjukkan bahwa time series karena I-nya ini adalah cross section, yang kemudian yang T-nya adalah time series seperti itu. Maaf,
IT ini menunjukkan data panel gitu ya, karena I-nya ini adalah cross section-nya, T-nya adalah time series-nya. Jadi kalau ada dua IT begini, itu menunjukkan data panel. Kalau hanya I saja itu cross section. Kalau hanya T saja itu time series. Selain ada data dan juga koefisien negatif, di paling terakhir itu selalu ada error term ya, atau maksud dari error term ini atau residual gitu ya, istilahnya banyak. Ini menunjukkan bahwa ternyata yang mempengaruhi ekspor ini tidak hanya nilai tukar dan produksi, masih banyak variabel yang berpengaruh, tapi tidak mempengaruhi yang dimasukkan dalam hanya nilai tukar dan produksi, tapi masih banyak komponen atau variabel lain atau variabel lain yang di sini membuat dengan ekspor atau adalah faktor yang ada. Nah, banyak hal yang kita tidak ketahui barangkali. Nah, kalau kita deteksi error term ini, di sini membuat Lagrange, dari apa di sini Lagrange ini adalah individual heterogeneity. Nah, di sini karena ini hanya ini, berarti ini per orang itu ya, bukan tahunnya tapi saja, sedangkan multiplicate adalah sisanya. Biasanya ini atau error termnya ini contohnya misalnya 100, kalau Lagrange ini 60, berarti sisanya itu ini sisaan ya, error itu berarti 40. Dimana error ini sudah memenuhi dari asumsi Gauss-Markov. Mungkin sudah dibahas di materi sebelum UTS ya, Gauss-Markov ini. Kalau kita sudah bahas asumsi klasik, sudah. Oke, lalu setelah kita menentukan modelnya, kemudian sudah ada variabelnya, datanya sudah ada semua, lalu kita ini ada pendekatan dalam analisis data panel ini. Biasanya ada 3 pendekatan. Kalau yang di slide-nya Pak Fuad yang materi sebelum UTS itu ada 3 ya. Yang pertama itu efek model, sama dengan OLS ya, model regresinya. Nah, di dalam PIM di sini saya hanya kita harus tentukan mau pakai efek model atau yang efek model. Menentukannya dari mana? Kalau menentukan efek model, jadi kita perlu saja. Nanti dikor sama dengan dikor plus lekar kalau dipecah ya, ini karena epsilon itu ditulis lagi menjadikan Lagrange plus P, mana
Selanjutnya, Lagrange ini diasumsikan sebagai parameter yang fix sehingga nilainya dapat dijumpai. Jadi seperti ini. Apa di sini namanya fixed effect model? Karena ternyata di dalam error termnya itu kan membuat Lagrange. Nah, Lagrange-nya ini kan tadi ya itu mana ini dianggap sama sebagai parameter yang fix. Ya, nilainya dapat ditentukan dengan tetap. Kalau kalian itu kan yang konstanta dijumlahkan bisa ya. Ini bisa dijadikan satu. Nanti persamaannya jadi vektor sama dengan nol plus tiga kurang ke sini dan atau bisa disederhanakan menjadi vektor ya nol ini dan di sini sudah ada kelasnya dan hari model fixed effect ini menangkap individual heterogeneity dalam nilai intersect. Ya, bisa digabungkan. Kemudian teknik estimasi ini menggunakan variabel dummy di dalam menangkap ada perbedaan intersect tadi atau dengan least square dummy variabel. Dengan variabel bahas ya di kalau variabel itu hanya menangkap perbedaan perilaku. Ada perlakuan dan fixed effect antar individu dan antar waktu anggap sama baik orang antar waktu itu dianggap sama. Kalau menggunakan kalau variabelnya 4 dan 3 kayak dengan dummy silakan diikat lagi dari intinya efek model itu ini aja karena individual heterogeneity ini anggap tetap digabung menjadi konstanta. Model tujuannya dimasukkan variabel dummy pada lain
kemudian K-nya itu adalah jumlah variabel. Kalau semakin besar gitu ya variabelnya, atau semakin banyak variabelnya karena ketambahan dummy tadi, itu kan nanti degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya kan semakin kecil. Nah, kecilnya derajat kebebasan ini nanti akan mengurangi efisiensi dari parameternya, seperti itu, sehingga berkurang gitu ya parameter tadi yang dihasilkan di dalam fixed effect model, seperti itu. Sehingga ini masalah ketidak efisiensi parameter karena ketambahan variabel dummy di dalam fixed effect model ini bisa diselesaikan atau diselesaikan dengan cara yang kedua, yaitu random effect model, di mana model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan atau error term-nya itu tadi tidak saling berhubungan antara waktu dan antara individu. Tadi kan dianggap sama gitu ya antara waktu. Nah, itu ya tadi perbedaan antara fixed effect model dan random effect model. Kalau random effect model ini persamaannya jadi begini: ekspor B0 plus B1 kali nilai tukar B2 produksi ditambah error term-nya. Mana error term tadi kan ada Lagrange plus I. Kemudian dipecah gitu ya epsilonnya ini atau error term ini. Nah, Lagrange ini kita sebutkan sebagai bagian dari error atau random. Tidak dikeluarkan ke konstantanya gitu ya. Kan bagian dari error sebagai random gitu ya, atau random namanya random effect model. Sehingga persamaannya tetap ekspor ini B0 plus B1 dan I plus Lagrange I plus BIT. Perbedaannya jelas ya antara yang random dengan yang fix. Kalau yang fix tadi itu Lagrange-nya itu masuk ke konstantanya gitu kan, karena diasumsikan ya, karena diasumsikan sebagai parameter yang fix. Kalau yang random itu diasumsikan sebagai bagian dari error, sehingga persamaannya tetap itu aja sih perbedaannya ya. Dan dari RIM adalah berasal dari variabel gangguan secara menyeluruh ya, yang merupakan kombinasi dari time series dan cross section dan juga individu heterogenitinya. Jadi ada kombinasi dari time series dan cross section, lalu juga kombinasi dengan individual heterogeniti. Jadi perlu kita pahami dulu terkait nah, kapan kita harus menggunakan RIM dan FIM ini kita harus tentukan dulu gitu ya. Jadi kita harus pakai yang mana nih? Kita harus uji dulu apakah kita M atau RIM. Nah, nama ujinya itu kita harus kalau antara CEM versi dan itu ada juga ya, menggunakan uji Chow gitu ya. Kalau yang di untuk menentukan apakah menggunakan CIM atau FIM itu namanya uji Chow.
Kalau yang di sini jadi Hausman. Kita tentukan dulu. Nah, kalau nanti hasilnya dari P-value-nya, ya kalau nanti kalian analisis pakai regresi menggunakan aplikasi SPSS atau FINUS dan ya kalau kurang pas gitu ya. Kalau panel ini karena banyak datanya pas. Kalau nanti hasil dari hipotesis nolnya itu tidak ada korelasi antara Lagrange dan Pareto independennya, tidak ada korelasi Lagrange dan dari mana? Dari p-value-nya atau dari nilai signifikan. Maka pendekatan yang harus kalian lakukan. Tapi sebaliknya, kalau yang diterima itu adalah HA atau hipotesis atau H1, maka di sana ada korelasi antara Lagrange dan Pareto independen. Ya, kalian harus menggunakan FIA. Jadi kita uji dulu ya data yang kalian itu, karena masing-masing itu pasti beda-beda ya, data beda-beda dulu itu pakai lihat namanya PPS itu kalau harmoni mungkin begitu ya dari ini besar. Nah, maka yang harus dipakai adalah RIM. Ya. Nah, ini di dalam ujian ini H0 tidak ada korelasi antara Lagrange independen, maka kalian menggunakan RIM. Nilai p-value mendekati 0. P-value yang dari angka maka H0 diterima dan HA ditolak. Kalau H0 diterima, HA ditolak, berarti tidak ada korelasi antara Lagrange dan Pareto independen. Kita model terbaik adalah sebenarnya mana yang paling baik itu ini lebih bagus menggunakan RIM atau FIM seperti itu. Ketika nilai p-value semakin besar atau p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau signifikansi ya, ini p-value bisa juga kalian menggunakan signifikansi kalau di SPSS. Ya, ini kan antara model LS dengan FIM, atau aja ya. Nanti untuk analisis ini kalau menggunakan uji jauh ini untuk memilih model PLS dengan kemudian correlated, kemudian random effect, kemudian Hausman test gitu. Jadi ada di sini. Saya sampaikan ya. Mungkin
Itu saja penjelasan dari hal ini. Kalau melihat dari hasil tes